Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Apriliansyah dari S1 Ilmu Politik, FISIP UPN Veteran Jakarta. Di sini saya selaku MC dan moderator pada diskusi singkat mengenai tema deforestasi era Jokowi menurun atau malah meningkat serta dampaknya terhadap climate change. Untuk memantik diskusi pada hari ini, saya sedikit ingin sharing terkait apa sih itu deforestasi dan bagaimana deforestasi era Jokowi. Deforestasi sendiri adalah suatu peristiwa hilangnya hutan alam beserta dengan atributnya yang diakibatkan oleh penebangan hutan. Nah, penebangan hutan sendiri bertujuan mengubah lahan hutan menjadi non-hutan. Sedangkan menurut KBBI, deforestasi adalah kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar. Di Indonesia sendiri, tingginya angka deforestasi sangat berhubungan erat dengan permintaan lahan untuk konversi, pertanian, serta pertambangan. Nah, pernyataan Jokowi dalam acara COP26 atau biasa disebut 2021 United Nations Climate Change Conference yang diadakan di Skotlandia kemarin, perihal penurunan deforestasi yang signifikan dikaji ulang oleh beberapa pengamat lingkungan. Pemerintah sendiri mengklaim bahwa di tahun 2020 deforestasi di Indonesia tuh menurun hingga 75% atau hanya sebesar 115,5 ribu hektar. Sedangkan menurut data Forest Watch Indonesia, deforestasi di Indonesia mengalami peningkatan dari sebelumnya 1,1 juta hektar per tahun pada periode 2009 sampai 2013 menjadi 1,47 juta hektar per tahun periode 2013 sampai 2017. Memang dari tahun 2017 hingga sekarang, deforestasi memang menunjukkan tren penurunan, tapi bukan karena intervensi dari pemerintah, melainkan karena sumber daya hutan yang telah habis, seperti di Sumatera dan Jawa. Senada dengan hal tersebut, menurut data Greenpeace Indonesia, deforestasi meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta hektar selama periode 2003 sampai 2011 menjadi 4,8 juta hektar selama 2011 sampai 2019, termasuk dalam periode pertama kepemimpinan Jokowi dari 2014 hingga 2019. Laju deforestasi sendiri berpotensi mengalami kenaikan signifikan di masa mendatang karena pembangunan infrastruktur fisik yang di sekitar wilayah hutan dan juga regulasi yang mempermudah pemberian izin masuk hutan. Undang-undang Minerba, Undang-undang Omnibus Law, dan lainnya mencopot pelindungan lingkungan yang sebenarnya belum kuat-kuat sekali. Pemerintah memberikan ruang yang terlalu besar untuk kepentingan ekonomi politik para oligarki dan yang menguasai batu bara dan sawit. Nah, oleh karena itu, sebagai narasumber pada diskusi hari ini, kami mengundang Mbak Oci selaku narasumber yang akan ikut turut berdiskusi nih tentang tema hari ini. Aku sedikit membacakan catatan dari Mbak Oci sendiri sudah bekerja di mana aja. Mbak Oci sendiri adalah sebagai jurnalis lingkungan yang sudah bekerja semenjak 1997. Mbak Oci pernah bekerja untuk Harian Umum Solo Pos, Satunet Group, M-Web, Harian Monitor Depok, Harian Jogja, Kantor Berita Turki, Anadolu Agensi, Benar News, Kabar Southeast Asia, dan saat ini berkiprah sebagai editor Viva.co.id dan Ketua Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. Selamat pagi Mbak Oci. Pagi. Iya, iya Mbak Oci. Dari saya sendiri ingin bertanya gitu, atau ingin meminta penjelasan dari Mbak Oci sendiri selaku jurnalis lingkungan gitu, jurnalis pengamat lingkungan gitu. Bagaimana tentang deforestasi di era Jokowi gitu? Apakah benar sesuai klaim pemerintah bahwa menurun angka deforestasinya atau sebenarnya tuh mengalami penaikan yang cukup signifikan gitu? Bagaimana pandangan Mbak terhadap isu tersebut? Boleh Mbak Oci dipersilahkan. Ya, terima kasih ya. Aku panggilnya Apriliansah ya. Rian aja Mbak. Oh, Rian, ya selamat Ya, pagi.
Ya, pasti lahirnya bulan April nih, sama dong. Iya, betul, Mbak. Ya, sebetulnya kalau berkaitan dengan tugas kami sebagai jurnalistik, kita kan tidak bisa seperti pengamat ya yang atau peneliti ataupun CSO lain yang melakukan penelitian terkait berapa persen laju ini, karena yang kami dapatkan adalah data dari teman-teman CSO dan juga pastinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Klaim-klaim yang dinyatakan oleh pemerintah gitu ya, kan kita tahu ya, teman-teman pasti tahu setelah Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah mampu memberikan menurunkan laju deforestasinya di Indonesia gitu ya. Tadi disampaikan oleh Rian bahwa itu penyebabnya karena memang hutan kita sudah habis gitu ya, habis dibangun untuk lahan sawit gitu ya. Bahkan dengan nama pembangunan gitu kan, dengan nama pembangunan hutan kita dibabat untuk membangun ibu kota baru gitu ya. Terus juga lahan-lahan perkebunan yang sektor-sektor hutan yang dihilangkan untuk perkebunan gitu, yang tentunya alasannya adalah untuk ekonomi, untuk pembangunan sektor ekonomi kita gitu. Benar seperti yang teman-teman sampaikan tadi, seperti yang sampaikan oleh teman-teman CSO itu memang benar adanya, bahwa tapi itu kan sebelumnya saya sampaikan bahwa itu adalah klaim pemerintah penurunannya gitu ya. Dan saya pikir memang benar yang disampaikan oleh teman-teman CSO bahwa memang itu karena hutan sudah habis gitu. Seperti kita tahu tidak hanya oleh pemangku kepentingan, oleh pemerintah ataupun oleh corporate gitu, tapi juga oleh masyarakat sendiri gitu yang mengambil hutan-hutan kita untuk karena dengan alasan ekonomi itu tadi gitu ya. Jadi saya pikir kalau dari kami sisi jurnalis gitu ya, kami melakukan tentunya informasi yang kami dapatkan itu tetap kami harus lakukan cross check, kami harus verifikasi, kami harus mendapatkan informasi yang benar mana sebetulnya klaim pemerintah atau klaim CSO gitu kan, atau lembaga-lembaga penelitian lain yang melakukan penelitian. Bahkan belum lama ini saja kalau tidak salah ada penelitian yang dari NASA yang melihat melihat melalui satelit hutan di Papua gitu sudah habis dan digantikan lahan menjadi lahan sawit gitu. Tapi ternyata pemerintah membantah. Mungkin teman-teman bisa membacanya nanti, cari lagi. Pemerintah mengklaim bahwa itu adalah penelitian hasil satelit pada saat awal dibukanya lahan sawit di Papua gitu. Bukan sekarang gitu klaimnya pemerintah. Jadi sebetulnya inilah yang menjadi tugas teman-teman jurnalis gitu. Bagaimana kita harus memverifikasi data ini dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya, dan tentunya fakta yang benar tuh yang mana. Karena memang ternyata setelah kami ngobrol dengan teman-teman gitu, teman-teman CSO gitu ya, masing-masing itu kan beda ya. Pemerintah membuat data, mengambil data dari mana gitu kan. Teman-teman CSO mengambil informasi juga dari mana. Kemudian satelit itu juga kita tahu, aku pikir lebih akurat kalau dari satelit karena dari atas gitu ya. Dia mengambilnya, mengklaim lahannya gitu. Tapi memang kita harus tahu nih mereka ngambilnya tahun berapa dan kapan gitu kan. Itu yang harusnya menjadikan teman-teman jurnalis juga tidak hanya mendapatkan informasi dari ngobrol aja, ngomong aja. Tapi kan kita tidak mungkin seperti mereka ya melakukan penelitian. Kita tetap harus memberikan informasi yang cover both side, yang imbang. Jadi ada klaim pemerintah, oke. Ada pernyataan dari contohlah Greenpeace yang kita tahu lagi rame dengan pemerintah soal data-data mereka terkait dengan deforestasi yang disampaikan oleh Jokowi, kemudian dibantah oleh menteri, kemudian ada lagi Greenpeace yang menyebutkan bahwa data-data itu tidak benar. Dalam arti tidak seperti itu gitu ya. Kita tahui gitu kan sebetulnya. Nah, tapi dari satu sisi memang kalau sekarang media online itu kan kadang mengambil sumber dari satu dulu nih. Karena Jokowi adalah publik ya. Jadi Jokowi adalah memang sumber utama gitu. Jadi hanya diberitakan satu naskah itu pun nggak masalah gitu kan. Kemudian baru selanjutnya berita online Greenpeace membantahnya, kemudian membuat berita tambah sanggahan gitu gini-gini. Nah, seperti itu. Tapi kalau ingin lebih akurat, ingin lebih orang membacanya tidak terhenti gitu kan, alangkah lebih baik kita menyandingkan dua narasumber itu gitu, dalam arti narasumber data dari pemerintah dan kemudian bawahnya narasumber dari beberapa CSO yang membuat membuat penelitian sendiri terkait dengan deforestasi itu. Saya pikir itu. Jadi
persoalan teman-teman jurnalis tidak bisa menunjukkan mana yang benar atau yang salah di sini. Dalam arti kita tetap berpegang pada kode etik bahwa kami harus cover both side. Data-data yang kami terima adalah data-data dari kementerian, dari pemerintah, dan juga data-data dari CSO. Itu yang pasti harus kita tampilkan di media kita gitu. Jadi tidak hanya satu sisi, tapi dua sisi yang harus kita sampaikan biar masyarakat juga lebih paham dan karena publik yang baca bukan kita gitu. Dalam arti gitu ya. Publik yang membacanya, jadi mereka bisa memilah dan memilih mana yang informasi yang dianggap menurut mereka percayai. Seperti itu sih kalau dari kita. Oke, baik Mbak Oci, terima kasih. Jadi yang mungkin saya dapat simpulkan memang sebenarnya dari pihak pemerintah pun maupun CSO pun benar data klaimnya, tetapi dalam teknik pengumpulannya, tahunnya, dan metodenya mungkin sedikit berbeda sehingga hasil klaim yang kedua pihak ini temukan berbeda gitu. Dan sedangkan Mbak Oci sendiri dan jurnalis lainnya sebagai jurnalis dalam memuat berita harus menyandingkan dua data tersebut sehingga publik sendirilah yang memilah mana yang harus istilahnya dipercaya gitu, antara apakah klaim pemerintah ataupun dari CSO sendiri. Seperti itu ya Mbak Oci? Ya, betul. Ya, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin bertanya kah? Oh iya, Rian, kita kenalan juga dong, di sini ada siapa aja sih selain Iya. ada Mbak Oci, ada Rian. Mungkin dari saya dulu kali ya. Di sini saya Randy Davian Mansyah. Di sini juga ada siapa lagi teman-teman? Ada Farid. Halo Farid. Halo Boci, kenalkan saya Farid. Halo Farid. Di sini juga ada Atam. Halo Atam. Halo Boci, perkenalkan nama saya Atam. Halo Atam. Iya, halo Mbak Oci. Di sini juga ada Rifki nih Mbak Oci. Halo Rifki. Halo, selamat pagi. Halo Mbak Oci. Halo. Dan di sini juga ada Rahmat nih yang paling tampan di sini. Halo Mbak Oci. Di mana aja ini teman-teman? Sorry, di mana aja nih? Apa di Jakarta semua? Iya Mbak Oci. Nggak orang asli semua, nggak ada yang rantauan. Oh, oke. Tadi menarik juga sih Mbak Oci saya juga sempat tahu tuh informasi bahwa jurnalis juga ada namanya jurnalisme data ya Mbak ya, bahwa memang ngambil data lewat Google Earth Mbak ya, itu ya, kalau dari peta-peta gitu ya. Dia tuh kalau nggak salah bisa ngelihat tahun berapa dan sampai tahun berapa gitu. Tapi Mbak Oci ada yang saya ingin tanyakan Mbak Oci terkait mungkin juga bisa ada aja hubungannya dengan apakah dari citra satelit dan lain-lain. Kalau dari saya sempat melihat Mbak Oci pemberitaan akhir-akhir ini bahwa salah satunya di Provinsi Riau. Pertama saya melihat dari data BPS Mbak Oci. Kalau dari data BPS ini di tahun 2000, data terakhirnya itu per 2019 yang saya dapatkan bahwa Riau itu adalah provinsi yang mengalami deforestasi tertinggi dengan jumlah 1.402 11,1 hektar. Itu dari data BPS-nya Riau per tahun 2019. Dan kalau dilihat dari data BPS-nya juga bahwa terjadi 16 kali banjir. Banjirnya 16 kali banjir dan longsor 2 kali. Tapi nggak ada banjir bandangnya. Memang kan kalau banjir bandang mungkin bisa dikoreksi bahwa memang itu adalah kejadian alam karena hutan yang rusak. Tapi kalau saya lihat dari pemberitaan per tahun 2021 ini memang kalau dari mesin pencarian bahwa banjir bandang dan longsor itu ramai banget pemberitaannya di mesin pencarian Google. Riau, banjir bandang Riau, longsor Riau itu kalau saya lihat memang ramai banget. Kalau misal dari catatan SIAG dan Mbak Oci sendiri dari jurnalisme lingkungan ini, apakah melihat ada keterkaitan antara permasalahan deforestasi dan juga bencana banjir bandang dan longsor Mbak Oci? Mungkin Mbak Oci bisa memberikan catatan atau pandangannya dari teman SIAG dan lain-lain. Terima kasih Mbak Oci. Ya,
Terima kasih Randy. Ya, sebetulnya kan teman-teman pasti tahu lah ya, kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya. Ini yang harusnya kita sadari teman-teman anak-anak muda. Alhamdulillah kemarin saya kan sempat mendapat undangan untuk melakukan liputan ke Glasgow, Skotlandia gitu ya. Jadi di sana memang bertemu dengan banyak orang itu, banyak pihak, banyak juga CSO, banyak juga pemerintah, lembaga-lembaga dan lain sebagainya, dan juga negara-negara lain yang karena kita tahu Indonesia merupakan tiga negara di dunia yang memiliki hutan hujan terbesar ya di dunia gitu ya, selain Brazil dan satu lagi di Afrika gitu kan. Kita cukup bangga ya hutan hujan kita terbesar di dunia. Dan ini harusnya dijaga, tidak hanya oleh kita tapi oleh masyarakat, karena kita tahu masyarakat, terutama masyarakat adat, karena mereka adalah penjaga hutan ya, penjaga. Dan nggak bisa dipungkiri memang semua ini berkaitan. Jadi kayak lingkaran setan lah aku bilang. Tidak hanya corporate, tidak hanya pemerintah yang melakukan pembabatan hutan di daerah-daerah yang tadi mungkin sebutkan, tidak hanya di Papua, tidak hanya di Sumatera, tidak hanya di Kalimantan. Dan sekali lagi mereka mengklaim ini adalah untuk ekonomi. Semuanya tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat setempat, tapi semua mengklaim dirinya hanya untuk pembangunan dengan atas nama ekonomi, atas nama pembangunan gitu kan. Sebetulnya memang benar gitu ya, memang benar aksi bencana-bencana yang terjadi. Kita tahu Sintang ya, Sintang tiba-tiba ada banjir bandang yang sudah lama tidak terjadi, dan tahu setelah dilihat ternyata itu karena hutannya dibabat habis gitu ya, diambil oleh tidak. Dan saya mendapat info memang, mohon maaf ya, tidak hanya oleh korporat tapi oleh masyarakat juga. Memang kita tidak bisa menyalahkan satu sisi karena masyarakat mungkin dengan alasan mereka menjual lahan itu untuk kebutuhan ekonomi mereka gitu kan. Tapi seharusnya inilah upaya pemerintah bagaimana bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya gitu kan. Jangan sampai mereka ngambilin kayu-kayu dijual gitu kan. Banyak sekali yang dijual kayu-kayu ilegal gitu kan ya. Dan itu kan yang kenapa? Karena kurangnya kekuatan hukum, kurangnya hukum di negara kita gitu kan, termasuk juga terhadap korporat. Yang dihukum hanya masyarakat aja, tapi korporat yang membabat enggak gitu kan. Jadi kayak apa ya? Mereka tuh mendapat kayak kasus kebakaran hutan gitu juga kan, hanya beberapa penyebabnya siapa? Hanya perusahaan-perusahaan kecil, korporat kecil yang kena terjerat hukum, tapi korporat besar tidak, seperti mereka tuh dilepas begitu saja. Padahal mereka adalah pelaku juga pembakaran hutan yang merusak hutan-hutan di daerah di Riau, terutama di Sumatera, di Riau, Jambi, Palembang itu kan korporat besar, tapi yang diciduk ataupun yang kena kasus terjerat oleh hukum akhirnya hanya perusahaan-perusahaan kecil yang mereka tidak tahu apa-apa, dan masyarakat yang ketangkep misalkan ngambil kayu gitu kan. Tapi mana? Jadi hukum itu tumpul ke atas gitu ya, tapi ke bawah dihabiskan gitu kan. Ya itu yang cukup miris ya gitu. Jadi akhirnya mereka masyarakat juga saya bilang masyarakat juga menjadi salah satu pelaku ya di antaranya, meskipun tapi pelaku utama tetap korporat, saya bilang korporat besar dan pemerintah yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, terhadap habisnya hutan-hutan kita gitu kan, yang hingga menyebabkan terjadinya bencana alam di Indonesia. Tapi ini juga harus disinilah peran media ya. Jadi media tuh kadang, boleh saya agak mengkritik media sendiri juga ya, media tuh kadang hanya memberitakan peristiwanya saja, kayak kasus Sintang, kasus banjir bandang di Malang, di Batu, ya kan? Nah, mereka hanya memberitakan peristiwa, tapi tidak mencari penyebab dari banjir bandang ataupun bencana-bencana yang terjadi itu. Harusnya mereka dicari penyebabnya, kenapa, ditelusuri, tapi pada saat peristiwanya aja rame. Setelah itu hilang. Informasinya hilang. Jadi kenapa sih bisa terjadi banjir bandang? Ini kan karena akibat perubahan iklim yang makin masif gitu kan. Dan masyarakat nggak aware itu, nggak tahu itu. Padahal ini tugas media juga untuk masyarakat terkait adanya isu-isu perubahan iklim. Jadi bukannya isu perubahan iklim itu bahasa dewa, tapi sekali lagi saya tekankan bagaimana media bisa membumikan isu perubahan iklim kepada masyarakat, kepada publik. Kan tugasnya media itu, menginformasikan, mengedukasi. Nah, caranya menginformasikan adalah dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Misalkan terkait isu perubahan iklim, kita angkatlah kasus banjir Sintang gitu ya, yang sudah cukup lama sebulan.
diangkat dengan cara bagaimana supaya akhirnya masyarakat sadar, masyarakat aware, oh ternyata karena aku begini, karena perusahaan-perusahaan juga nakal gitu kan, korporat juga nakal, pemerintah yang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan, kita juga tidak bertanggung jawab dan akhirnya terjadilah itu dah. Dari dampak-dampak perubahan iklim ini harusnya bisa diantisipasi dengan tetap menjaga alam gitu, menjaga lingkungan sekitar gitu, jangan membabat hutan, kalaupun mengambil kayu ataupun membabat hutan, tanam kembali gitu. Yang sudah mereka lakukan itu tanam kembali. Itu sih poin pentingnya sih Randi, bahwa saya sih kembali menekankan anak-anak muda ini ya, teman-teman harus banget harus mulai bagaimana mensosialisasikan isu perubahan iklim, karena itu penting, karena kita tidak tahu nanti kan bumi ini yang menempati adalah kalian juga nantinya, anak cucu kalian, saya, pokoknya nanti mereka, bagaimana bumi ini tetap bisa bertahan hingga suhunya tidak melebihi dari 1,5 derajat Celcius gitu kan, targetnya adalah itu, dan itu adalah dengan kita menjaga hutan kita, menjaga lingkungan kita, kayak gitu sih Ren. Baik Mbak Oci, terima kasih Mbak Oci untuk penjelasannya Mbak Oci. Mungkin dari teman-teman, mungkin Rian? Iya, mungkin sedikit ingin menyimpulkan kembali gitu ya Mbak Oci, bahwa Indonesia sebenarnya memiliki hutan hujan terbesar gitu kan di dunia, dan memang dari kita harus dijaga bersama gitu. Semua mengambil sumber daya di hutan itu atas nama ekonomi pembangunan gitu kan. Bahkan masyarakat adat pun yang ingin mensejahterakan keluarganya harus mengambil kayu-kayu tersebut gitu kan, yang seharusnya memang itulah wilayah pemerintah dalam mensejahterakan rakyat gitu kan. Tapi mungkin karena mereka bingung gitu bagaimana cara menghidupi keluarganya, dan mungkin terikut arus atau godaan-godaan dari korporat yang besar gitu, mengiming-imingkan uang dalam illegal logging tersebut, jadinya masyarakat kecil, masyarakat adat pun ikut turut dalam proses illegal logging tersebut. Tapi karena hukum yang kurang kuat gitu di pemerintah Indonesia, yang kena hanyalah masyarakat adat dan korporat-korporat kecil yang memang nggak sejatinya tahu program besar dari illegal logging tersebut. Malah korporat besar lah yang istilahnya kabur, yang tidak terhukum oleh hukum Indonesia gitu. Dan maka dari itu media pun sendiri di sini mungkin kurang untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, yang sejatinya hanya memberitakan hal-hal peristiwanya saja, tapi dalam proses bagaimana bencana itu terjadi, media kurang memberitakannya, sehingga edukasi terhadap masyarakat dalam climate change ini masih kurang, dan kedepannya akan bakal terus terjadi gitu jika memang masyarakat masih kurang aware terhadap proses penjagaan alam ini sendiri, mungkin dengan menanam kembali pohon yang sudah ditumbang, menjaga lingkungan, serta yang lainnya. Seperti itu mungkin ya Mbak Oci atas tadi Boleh tanggapan. saya agak revisi. Sebetulnya masyarakat adat itu adalah penjaga hutan. Dia penjaga perubahan iklim, dia penjaga bagian terdepan untuk menjaga bumi kita, menjaga lingkungan kita. Sebetulnya mereka. Tapi mungkin kalau saya boleh sedikit mengkoreksi bahwa pelaku perusak itu malah sebetulnya tidak banyak dari masyarakat adat gitu ya. Karena mereka adalah yang menjaga hutan kita itu. Kalau mereka adalah yang menjaga, tapi di luar masyarakat adat itulah memang yang melakukan dan melakukan perusakan itu di luar masyarakat adat. Saya sekali lagi menekankan bahwa yang menjaga hutan adalah masyarakat adat gitu. Mereka akan mengambil, tapi mereka akan menanam kembali. Tapi di luar masyarakat adat itu, di luar masyarakat adat, masyarakat biasa misalnya, mereka yang mengambilnya tanpa kembali melakukan revitalisasi. Seperti itu sih, Rian. Oh iya, siap Mbak. Makasih atas koreksiannya. Ya, sama-sama. Iya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali. Baik, tadi sebetulnya cukup menarik apa yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Oci ini. Memang tema terkait deforestasi ini adalah sebagai tema yang cukup krusial ya, terlebih di negara Indonesia yang merupakan negara yang cukup tropis.
Bahkan negara Indonesia yang memiliki iklim tropis ini merupakan negara yang memiliki geografis yang cukup kaya akan flora di hutannya itu. Karena posisi Indonesia juga yang terletak tepat di bawah garis khatulistiwa. Nah, kemudian juga seiring dengan berjalannya waktu ini, hutan di Indonesia ini mulai menipis akibat adanya deforestasi dengan adanya pengalihfungsian hutan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Oci, terkait dengan masalah ekonomi, pemukiman, pertanian, pertambangan, bahkan adanya pembangunan infrastruktur. Bahkan menurut kementerian yang saya temukan di mesin pencarian juga, bahwa terdapat data bahwa dari KLHK mencatat sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2018, hutan Kalimantan mengalami deforestasi hingga seluas 744.367 hektar. Hal ini merupakan yang juga tentunya menafsirkan sebuah ancaman terhadap image bangsa Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang oksigen sekaligus paru-paru dunia. Nah, terkait masalah deforestasi ini juga tadi cukup menarik seperti yang saya lihat bahwa Mbak Uci mengaitkannya juga dengan masalah iklim ya. Saya di sini ingin memfokuskan terkait masalah deforestasi ini terhadap masalah isu pemanasan global atau kita katakan global warming. Bahwa isu ini merupakan akibat dari adanya aktivitas ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masalah lingkungan. Nah, data dari Greenpeace yang saya temukan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar ketiga sebagai penyumbang emisi gas karbon setelah negara Amerika dan Tiongkok, yang mana 80%-nya itu diakibatkan oleh adanya pembakaran hutan. Deforestasi ini yang terjadi di Indonesia juga bukan terjadi hanya saja di tingkat nasional, tetapi bahkan hingga merambah ke dunia internasional, yang mana dampaknya menjadi sebuah masalah serius terhadap perubahan iklim dan suhu di muka bumi yang secara signifikan meningkat. Nah, berdasarkan data yang saya temukan tersebut, saya ingin juga bertanya kepada Mbak Uci, bagaimana sudut pandang dari Mbak Uci menanggapi persoalan berdasarkan pengalaman dan Mbak Uci selaku jurnalis lingkungan. Seperti itu Mbak Uci, terima kasih. Oke. Terima kasih Rifki. Ya, benar sekali tadi disampaikan oleh Rifki bahwa memang kita kan tadi seperti saya sampaikan merupakan negara terbesar ketiga ya, 3 bagian negara yang memiliki hutan hujan terbesar gitu ya di dunia. Dan memang kita adalah penyumbang emisi gas karbon terbesar juga karena kenapa? Karena sebetulnya hutan itu adalah memang yang memberikan dampak yang sangat bagus ya, yang banget baik untuk bagaimana kita bisa memberikan mengatasi perubahan iklim gitu. Seperti janji Presiden Jokowi di COP26 kemarin gitu bahwa kita akan menjaga hutan kita untuk memberikan, dalam arti memberikan karbon gitu, dalam arti karbon kita untuk dijual ke negara-negara yang membutuhkan dalam hal mengatasi perubahan iklim itu gitu. Dan saat ini memang pemerintah sudah mengeluarkan kalau nggak salah Perpres tentang terkait dengan pajak karbon gitu kan. Saya masih belum mendalami terlalu jauh tentang bagaimana sih proses penjualan atau perdagangan pajak karbon ini, karena ini merupakan isu yang baru di lingkungan gitu kan ya, bahwa bagaimana sih prosesnya nanti, apakah untuk karbon yang dihasilkan oleh hutan-hutan kita gitu ya akan dijual kepada negara-negara yang memang membutuhkan gitu kan ya, karena kita itu tinggi sekali kan karbon dari hutan-hutan itu gitu kan. Jadi satunya adalah itu permintaan dari Presiden untuk memberikan hal itu, tentunya butuh revitalisasi atau butuh kembali perbaikan hutan yang ada di Indonesia yang mengalami kerusakan, dan itu butuh pendanaan yang besar gitu ya, karena dan itu yang diminta oleh negara-negara berkembang kepada negara-negara maju untuk memberikan, salah satunya adalah memberikan pendanaan. Nah, yang dibutuhkan oleh Indonesia pendanaan itu adalah untuk mengembalikan kembali hutan-hutan yang telah rusak selama ini gitu, untuk sehingga sebagai negara 3 terbesar yang memiliki hutan hujan terbesar gitu ya, terbesar di dunia, tentunya harapannya dari negara-negara yang memang tidak memiliki hutan dalam mengatasi perubahan iklim ini, akhirnya mereka akan membeli karbon itu kepada Indonesia gitu kan dalam hal ini. Jadi kaitannya dengan
proses yang tadi dikaitkan dengan perubahan iklim adalah itu tadi, bahwa Indonesia harus kembali merehabilitasi hutan-hutannya, sehingga dengan merehabilitasi itu otomatis kita akan mendapatkan banyak sekali karbon-karbon yang bisa diserap oleh karbon terbaik tentunya ya, yang diserap oleh sekitar kita gitu kan tentunya, dan bisa dijual ke negara-negara yang membutuhkannya, termasuk juga negara-negara yang berkembang itu. Jadi kalau kaitannya dengan yang disampaikan penyumbang emisi terbesar di dunia ya, mungkin saya pikir ya benar ya memang seperti itu, karena itu tadi Indonesia harus melakukan banyak sekali perubahan gitu ya, perubahan di berbagai sektor, terutama di sektor lingkungan ya, karena selain apalagi isunya kan kemarin itu, selain isu deforestasi, juga ada isu baru yaitu terkait dengan ocean, karena kita tahu Indonesia kan juga negara kepulauan, negara yang memiliki laut yang cukup luas gitu ya, di dunia gitu kan. Nah, awalnya bagaimana supaya kita bisa mengurangi tadi, mengurangi GRK gitu, emisi gas rumah kaca kita ya. Itu tadi, bagaimana akhirnya kita merehabilitasi hutan-hutan kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu. Nah, selain mengurangi emisi gas rumah kaca, juga kita akan mendapatkan poin lebih, itu tadi, dari hutan-hutan yang kita rehabilitasi, kita akan bisa mendapatkan karbon. Karbon yang saya masih belum terlalu paham, itu biasanya peneliti ya. Karbon-karbon itu nanti akhirnya akan bisa dijual untuk membantu negara-negara tadi. Jadi ada pajak karbon. Coba teman-teman bisa browsing yang sudah dikeluarkan oleh Jokowi Perpres terkait dengan pajak karbon yang dihasilkan dari hutan-hutan kita ya gitu ya. Nah, memang saya boleh melihat sedikit menyadur ya dari data yang saya dapatkan. Memang gas rumah kaca kita yang dihasilkan tanah air sebesar 965,3 MT CO2 atau 20% dari emisi dunia. Dan memang itu berasal dari sektor energi paling banyak. Itu tadi ya, bahwa kita kan banyak sekali penggunaan energi, terutama batu bara gitu kan. Batu bara, dan ini salah satu poin yang menjadi kemarin yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia di COP26 gitu ya. Kita komitmen untuk mengurangi atau men-stop pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara pada 2030 gitu. Tapi itu kan butuh proses ya. Kenapa? Karena itu adalah penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Jadi dengan mengurangi pembangunan di sektor batubara, otomatis akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tapi itu aku nggak tahu ya, komitmen itu hanya sebatas bla 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 aja seperti yang disampaikan oleh Greta, atau memang menjadi benar-benar komitmen yang akan dilakukan oleh pemerintah. Karena akhir tahun aja kayaknya ada beberapa perusahaan yang akan memperpanjang proyek pembangunan batubaranya di Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu akan diperpanjang atau di stop gitu. Karena memang batubara itu kan salah satunya digunakan oleh PLN untuk membangkit listriknya kan. Nah, tapi kira-kira apa sih akan dilakukan oleh pemerintah, karena harusnya gencar dilakukan dengan terus untuk mengurangi itu, harusnya energi baru dan terbarukan itu yang harus digencarkan oleh pemerintah. Memang itu sudah jadi poin ya, kemarin pemerintah juga mengklaim kita akan sudah melakukan mensosialisasikan energi baru dan terbarukan gitu kan. Beberapa teman yang tinggal di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Selatan tahu ya, ada, atau di Jogja gitu ya, ada tenaga angin, itu sudah bisa dilakukan. Indonesia kan kaya sekali kan, lautnya bisa dimanfaatkan, terus hutannya bisa dimanfaatkan, segala macam itu bisa dimanfaatkan untuk sumber-sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik gitu ya, tidak melalui batu bara, karena batu bara itu benar-benar tadi sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca juga, dia juga perusak lingkungan sekali gitu kan, dan membuat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar juga. Jadi upaya-upaya itu yang saya harap ditekankan oleh teman-teman CSO juga dunia-dunia, negara-negara maju, bagaimana bisa mengurangi gas rumah kaca. Salah satunya adalah poin mengurangi penggunaan tenaga batubara untuk pembangkit tenaga listriknya. Dan kalau nggak salah di sejumlah negara Eropa sudah mengurangi itu gitu ya, mengurangi penggunaan tenaga batubara dan mengalihkan listriknya melalui energi baru dan terbarukan, tidak melalui angin gitu kan, melalui angin ataupun air yang sudah dimanfaatkan oleh mereka. Kayak gitu sih, Randy mungkin sedikit.
Begitu Rifki. Iya. Baik, terima kasih Mbak Oci dari yang dijelaskan tadi Mbak Oci. Saya cukup merasa puas dengan jawabannya, bahwa saya juga menangkap bahwa sebenarnya permasalahan lingkungan ini juga terkait dengan masalah sebuah agenda politik juga ya, karena Ya. Ini kan lingkungan dengan kebutuhan manusia itu kan saling terkait satu sama lain gitu. Saya boleh nambahin dikit nggak? Ya, Sedikit silakan. aja. Ini saya tekankan, teman-teman harus paham bahwa ada oligarki di sini. Oligarki bermain di perusahaan-perusahaan tambang itu. Jadi tidak hanya tambang, sebetulnya media juga ada, oligarki media juga main di sini. Jadi perusahaan-perusahaan tambang itu kan banyak dimiliki oleh pejabat-pejabat gitu ya. Mereka hanya komisaris, bahkan LBP juga menjadi salah satu komisaris gitu kan. Tidak hanya itu gitu ya. Banyak sekali pejabat-pejabat kita itu masih politik masih cukup berkaitan dengan isu-isu lingkungan, karena mereka masuk di dalam jaringan-jaringan itu, jaringan-jaringan perusak lingkungan itu gitu, masuk di dalam entahnya sebagai komisaris ataupun ya paling mereka tidak mungkin masuk ke dalam level direktur ya, karena akan ketahuan, tapi minimal mereka komisaris ataupun investor dari perusahaan-perusahaan yang perusak lingkungan. Tidak hanya itu, tapi sawit juga masuk gitu kan. Sawit itu juga perusak lingkungan. Kenapa teman-teman juga cukup concern ya, teman-teman yang memang concern di isu lingkungan, teman-teman CSO gitu, bagaimana kita meminta untuk mengurangi terus pembangunan perkebunan sawit gitu ya, supaya itu kan juga dianggap merusak lingkungan karena membabat hutan yang kita jaga selama ini, seperti itu sih. Tapi memang tetap harus ada solusinya, bagaimana supaya kan kita kebutuhan listrik dan sebagainya, dan bagaimana itu kan kita kaya sekali dengan angin, air. Indonesia kan kaya sekali dengan itu, tapi memang itu butuh pendanaan yang tidak sedikit gitu ya. Itu butuh pendanaan yang cukup mahal, apalagi energi baru terbarukan itu masyarakat mungkin belum terlalu belum terlalu kenal ataupun apa gitu. Memang berbiaya mahal, tapi kenapa sebetulnya bisa berbiaya murah kalau pemerintah ikut andil di dalamnya untuk memberikan pendanaan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin membangun pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu sih. Beberapa daerah sebetulnya sudah melakukan itu loh. Ada beberapa daerah-daerah gitu ya. Tidak hanya warga kampung-kampung tuh ada yang sudah melakukan dengan biaya sendiri. Mereka menggerakkan, coba nanti browsing deh, desa yang menggerakkan mulai menggunakan listriknya dengan tenaga air, dengan tenaga angin gitu. Ada beberapa daerah yang sudah mandiri untuk melakukan itu gitu. Aku salut juga untuk beberapa daerah kampung-kampung ya, tidak pemerintah melakukan itu gitu. Mereka dengan biaya sendiri, subsidi sendiri. Warganya sudah mulai peduli dengan untuk menjaga alamnya dan memanfaatkan alamnya untuk kebutuhan mereka dalam hal listrik ya, pengadaan listrik dan sumber energi lainnya. Itu Rifki. Iya, sepakat dengan tadi yang udah dijelaskan Mbak Uci, bahwa saya juga sempat melihat di beberapa video dokumenter yang lalu seperti Sexy Killer yang waktu sempat viral ketika menjelang Pilpres 2019. Di situ dijabarkan bahwa sangat kuat oligarki pemerintahan dengan eksploitasi masalah lingkungan ini. Betul. Salah satunya batu bara gitu kan. Iya, betul. Media juga loh, oligarki media juga loh. Jadi di media itu juga ada 8 pemilik media yang mereka juga bermain di perusahaan-perusahaan tambang gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa menulis. Aku contoh aja mediaku ya, aku buka-bukaan aja. Mediaku itu kan punyanya Bakri ya. Dia pemilik Bumi Resources gitu ya. Bumi Resources adalah perusahaan tambang gitu. Jadi kadang kita kalau berhubungan dengan tambang yang agak-agak tricky gitu, agak-agak bermasalah, di media mungkin dilarang untuk dinaikkan gitu. Kecuali mungkin yang berhubungan dengan Bumi Resources sahamnya naik, itu boleh. Tapi kalau misalkan Bumi Resources ada peristiwa apa, itu pasti nggak boleh. Dan itu memang oligarki media itu juga cukup mengkhawatirkan ya, tidak hanya di isu lingkungan. Jadi banyak juga yang pemilik media itu yang pemegang saham ataupun di perusahaan sawit, seperti tadi saya sebutkan tadi, perusahaan tambang, sawit dan beberapa perusahaan yang
yang dianggap sebagai perusak lingkungan kayak gitu sih. Jadi cukup ini juga sih. Harus media agak susah juga untuk independen kadang. Agak miris sebetulnya. Saya juga sebetulnya miris, pengen keluar cuman ya gimana ya. Kita harus jaga independensi padahal. Ya, berarti menanggapi dari hal ini, benang merahnya adalah terkait bagaimana peran pemerintah sendiri untuk menciptakan resolusi akan masalah lingkungan ini ya Mbak Uci ya. Betul. Baik. Terima kasih Mbak Uci. Kalau begitu, Sama-sama. saya kembalikan pada Rian. Iya, menarik banget nih tadi diskusinya gitu, sampai menyinggung tentang oligarki media gitu, yang memang dari kita sendiri juga mahasiswa agak ragu juga nih dengan media yang sekarang makin istilahnya nggak independen gitu kan, kadang media ini yang mihak ini, media ini mihak ini gitu, jadi kita sendiri jadi bingung ini mana berita yang benar dan yang kabur gitu kan. Dan juga tadi juga saya sempat searching tentang pajak karbon gitu, di mana perusahaan-perusahaan yang menghasilkan karbon ini itu dikenakan pajak sekitar Rp30 per kilogram. Dan mungkin ini menjadi pertimbangan juga gitu buat pemasar-pemasar energi yang menghasilkan karbon tuh untuk tidak terlalu menghasilkan karbon secara besar gitu, untuk mengurangi karbon itu sendiri gitu. Menarik. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin lanjut bertanya untuk diskusi hari ini? Dari saya Mbak Uci, Oke, boleh. mungkin saya ingin menyoroti hal lain Mbak Uci. Kita tahu bahwa persoalan yang menyelimuti kegiatan deforestasi ini kan imbas dari berbagai kebijakan pemerintah ya Mbak Uci, seperti dan juga ditambah lagi dengan maraknya alih fungsi hutan sebagai lahan kelapa sawit sebagai satu komoditi yang digenjot pemerintah. Tentunya kan masifnya deforestasi ini yang menyertai ditemukannya juga pembukaan lahan secara ilegal ya Mbak Uci, menandakan bahwa lemahnya hukum di Indonesia, dan tentunya memberi indikasi bahwa ini tuh menguntungkan perusahaan-perusahaan besar Mbak Uci, ya kan Mbak Uci? Tentunya saya ingin, hal ini kan tentunya menyebabkan masyarakat sekitar, terutama masyarakat adat yang menggantungkan hidup ya kepada hutan, menjadi termarginalkan ya. Sebagai pihak yang tahu persoalan di lapangan, Mbak Uci dan juga teman-teman jurnalis, mungkin yang ingin saya tanyakan bahwa seberapa besarkah potensi konflik sosial yang terjadi antara masyarakat setempat, baik itu masyarakat adat terhadap pemerintah setempat, maupun juga kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu sendiri Mbak Uci. Mungkin itu saja Mbak Uci yang jadi pertanyaan saya. Boleh Mas Ari diulang mohon. Seberapa besar Mbak Uci potensi konflik yang terjadi? Karena kita tahu kan masyarakat adat kan menjadi kelompok yang termarginalkan dalam kasus ini ya kan. Konflik dengan siapa? Pemerintah? Baik itu pemerintah maupun dengan perusahaan kelapa sawit. Besar sekali konfliknya mereka pasti, karena kita tahu ya, mungkin teman-teman baca kasus Kinipan gitu ya, bagaimana masyarakat adat mempertahankan wilayah adatnya gitu ya, mereka mempertahankan itu dan konflik pasti akan terjadi karena mereka harus terus mempertahankan itu gitu kan. Ibaratnya lahan dan tanah yang dianggap sudah dari turun-temurun nenek moyang mereka harus mereka pertahankan, dan mereka tadi seperti saya sampaikan, masyarakat adat adalah penjaga hutan, penjaga bumi paling terdepan gitu ya, karena mereka yang memahami. Coba kalau ada apa-apa pasti kita larinya nanti akan ke hutan-hutan mereka gitu. Kalau di bawah terjadi bencana, mudah-mudahan jangan sampai, kita pasti akan lari ke hutan karena hutan itu adalah pemilik mereka gitu, kalau kita bilang pemilik masyarakat adat. Jadi konflik itu pasti akan terjadi, tapi sebesar berapa besarnya mungkin kita tidak bisa tahu, tapi mereka akan mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Itu poinnya. Mereka akan mempertahankan apa yang sudah mereka jaga selama ini, mereka pertahankan dan mereka lindungi. Dan bagaimana sebetulnya untuk mengatasi konflik itu gitu kan. Nah, ini harusnya adalah peran pemerintah di sini, bagaimana mengatasi konflik itu. Jadi duduk bersama, berdiskusi bersama dengan pihak-pihak terkait. Nah, harusnya yang sudah diberikan oleh mereka itu adalah hak mereka. Pasti akan terjadi konflik dengan
pada saat masyarakat perkebunan sawit gitu ya, masyarakat sekitar gitu kan. Terus pembabatan hutan gitu kan, pasti lahan-lahan yang digerus, yang diambil oleh corporate untuk dibikin perkebunan sawit gitu kan. Terus juga segala macam hal yang lahan tambang yang mereka jaga, yang sebetulnya adalah hutan, tapi adalah lahan tambang dan mereka ambil untuk dijadikan lahan tambang. Mereka paham itu, mereka harus jaga itu karena itu akan mengganggu ekosistem lingkungan gitu kan. Dengan mengubah ekosistem itu akan mengganggu semua yang ada di situ. Jadi saya pikir apa yang mereka pertahankan ya harus kita perjuangkan gitu. Kayak Wadas. Mungkin teman-teman ngikutin ya kasus Wadas, bagaimana dengan dalih pembangunan mereka membangun waduk di Wadas sana, di Jawa Tengah gitu kan. Dan mereka akan mempertahankan itu gitu sampai sejauh mana mereka mempertahankan itu gitu. Karena mereka tahu, mereka paham ini adalah daerah mereka, ini adalah tempat hidup mereka, tempat mereka mencari ketergantungan perekonomian mereka di sana. Nah, harusnya di sini bagaimana pemerintah bisa mencari solusinya bareng-bareng supaya ini tidak tergadaikan, dalam arti ya, tidak membuat menjadi mereka terpinggirkan masyarakat adat ini gitu kan. Bagaimana mereka sebagai penjaga hutan itu mereka tetap diayomi, dilindungi, seperti itu sih saya pikir. Jadi kalau soal konflik pasti akan ada konflik. Nggak mungkin nggak ada, pasti akan ada konflik terus gitu. Seperti itu. Seperti banyak kejadian di negara di kita gitu ya. Dan saya pikir kasihan ya mereka sudah diambil haknya, mereka juga kena kasus hukum seperti itu, dan saya bilang kaum termarginal makin terpinggirkan, dan ini peran jurnalis adalah sebetulnya peran kita adalah mereka yang menjadi korban, mereka yang hak asasi manusianya dilanggar. Ini adalah peran jurnalis. Jurnalis harus berdiri pada kebenaran, jurnalis harus berdiri untuk membela hak asasi manusia. Itulah adalah peran jurnalis. Jadi apapun yang terjadi, kita adalah peran jurnalis adalah di situ. Kita membela kebenaran, kita berada di posisi korban, kita juga adalah harus selalu berada di garda terdepan untuk human right atau membela hak asasi manusia. Seperti itu sih, Tami. Iya, terima kasih Mbak Uci atas penyampaiannya, sangat menarik. Soalan deforestasi ini memang kalau kita bilang tarik ulur antara pemerintah juga ya Mbak Uci, karena Iya, betul. Karena kan juga kalau kita perhatikan undang-undang masyarakat adat masih belum menjadi perhatian pemerintah. Kalau kita lihat, justru malah undang-undang yang seperti halnya undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja yang justru ini malah meningkatkan deforestasi itu sendiri. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Uci. Saya kembalikan ke Rian. Iya, terima kasih Atam dan Mbak Uci yang sudah berdiskusi pada waktu yang tadi. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, boleh masuk Rian. Silakan. Ya, sebelumnya kalau kita ngebahas tentang masyarakat adat, tentang masyarakat adat dan tanah adat cukup menarik ya Bu Uci ya, kayak apa mereka yang hak pribuminya asli gitu kan di tanah mereka sendiri, karena kan Indonesia sendiri kan alam dan air itu milik negara, tapi negara itu wajib memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tanah adat sendiri, tanah adat yang diambil oleh pemerintah hampir nggak bisa dirasakan sama masyarakat adatnya sendiri kan, karena perubahan-perubahan yang terjadi, deforestasi yang terjadi mengakibatkan kayak keuntungan-keuntungan kepada pihak-pihak yang korporat lah, pihak-pihak pengembang gitu kan, tapi masyarakat sendiri nggak ada. Nah, setelah Bang Atam juga bilang undang-undang pemerintah yang mengakibatkan deforestasi terkait tanah adat, kayak undang-undang Minerba dan lain-lain, itu yang saya baca juga tentang ada undang-undang pokok agraria ya. Mungkin di situ kan undang-undang tersebut niatnya itu untuk menyelesaikan konflik-konflik tanah-tanah masyarakat adat dengan pemerintah. Nah, tapi di undang-undang itu tentang pasal 3 undang-undang UPA ini mengatakan bahwa masyarakat adat itu diberikan kebebasan asal tidak melanggar kebutuhan untuk nasional, penggunaan lahan untuk nasional. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan, ini untuk kesejahteraan nasional itu masih belum jelas Bu Uci sampai mananya. Nah, kalau menurut Bu Uci sendiri,
bagaimana sih kayak pemerintah nih sebenarnya serius nggak sih buat nanganin deforestasi terhadap tanah adat, terhadap masyarakat sendiri, karena yang saya lihat sendiri mungkin pemerintah zamannya yang sekarang, rezim sekarang tuh dia lebih memikirkan investasi gitu, kayak apapun yang menguntungkan untuk negara, mungkin maksudnya untuk untuk untung cepat tanpa memikirkan jangka panjang, mereka langsung mudah gitu kan mengiyakan, karena kayak tadi tentang apa omnibus law itu mempermudah investasi asing kan. Nah, menurut Buci sendiri kayak kan tadi jurnalis itu harus melihat dari dua sisi ya. Kita harus melihat dari segi pemerintah ataupun segi dari jurnalis yang mungkin bukan bertentangan sih, kayak lebih mengkritik terhadap pemerintah. Nah, dari segi Buci sendiri, pemerintah di zaman sekarang itu serius nggak sih buat menanganin konflik deforestasi lahan adat ini? Sekian Bu Oci. Ya, terima kasih ya, Rahmat. Sebetulnya kan tugas media adalah tidak hanya mengkritisi ya, tapi juga bagaimana kita mengkritisi dalam arti karena kita menyuarakan suara rakyat gitu ya. Kalau DPR kan bilangnya mengklaim kita adalah wakil rakyat gitu, tapi mana gitu kan. Tapi kalau kita kan menyuarakan, kita memberitakan apa yang menjadi teriakan-teriakan mereka yang mungkin tidak bisa tersampaikan secara langsung gitu ya. Dan intinya adalah itu, bahwa kalau kita lihat apakah pemerintah sudah melakukan itu gitu, apakah pemerintah selalu mengklaim kita selalu demi masyarakat, demi rakyat, demi kebaikan mereka gitu, tapi mereka satu sisi ya sekali lagi saya bilang di sini peran jurnalis, bagaimana jurnalis mendengarkan suara-suara dari bawah gitu kan, dari kaum-kaum yang termarginalkan, mereka yang hak mereka yang tergadaikan, hak mereka yang diambil, yang dirampas gitu ya oleh pemangku kepentingan, oleh korporat dan lain sebagainya. Dan ini yang harus kita perjuangkan, yang harus kita suarakan gitu ya, kita sampaikan melalui tulisan-tulisan kita, melalui liputan-liputan kita gitu. Jadi kalau dibilang apakah pemerintah sudah dianggap sudah ini, ya kalau sepanjang masyarakat masih merasa bahwa mereka tertindas, saya pikir itu belum dilakukan oleh pemerintah dengan selayaknya gitu loh, karena masih ada masyarakat yang tertindas, masih ada masyarakat yang yang hak-haknya tidak yang hak-haknya tergadaikan, terampas gitu dalam arti seperti itu. Jadi kalau pemerintah mengklaim kita sudah untuk kepentingan rakyat dan lain sebagainya, saya pikir tidak ada 100% yang itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi mereka melihatnya hanya, dari sekali lagi saya pikir saat ini ya, pemerintahan saat ini, rejim saat ini melihatnya masih pada sisi ekonomi, bagaimana membangun terus berdampak pada ekonomi, bagaimana ya supaya Indonesia maju. Tapi kalau Indonesia maju tapi di belakang itu masyarakatnya tersakiti, ya tertindas, ya sama aja gitu kan ya, malah membuat tidak baik gitu kan dalam arti. Dan tugas jurnalis adalah di sini. Kita sekali lagi saya bilang, tugas kami adalah untuk kebenaran. Kita melihat mereka yang termarginalkan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tertindas. Itu adalah tugas jurnalis, berada di posisi kita berada di pihak yang menjadi korban atau yang mencari kebenaran sesuai fakta tentunya ya. Tidak asal comot sana sini, tapi harus berdasarkan fakta. Sekali lagi, teman-teman jurnalis lingkungan itu memang melakukan peliputan harus berdasarkan fakta, harus berada di lokasi, harus melihat kondisinya seperti apa. Beda dengan teman-teman jurnalis mungkin yang jurnalis yang konsen di isu politik gitu ya, hanya dengan telepon, talking news aja sudah jadi berita, omongan Rocky Gerung yang cuman begitu aja jadi berita gitu kan ya. Beda dengan jurnalis lingkungan yang harus mereka terjun ya, melihat kondisi secara langsung, apa yang menjadi peristiwa itu terjadi, kenapa bisa seperti ini, kayak gitu sih, Rahmat. Bohong lah ya kalau pemerintah mengklaim mereka sudah berhasil melakukan apa-apa. Iya, Selama itu masyarakatnya kayak, masih belum sejahtera, bullshit. Iya, kayak saya sendiri gitu melihat kayak pemerintah nih kayak nggak serius gitu buat nanganin deforestasi yang terjadi, kayak mudahnya pembuatan jalan Iya, tol. seperti mungkin nyambung ya, seperti punya Rifki aku bilang sama, oligarki masih cukup kental di Indonesia gitu. Jadi nonsens lah, sepanjang mereka pemimpin-pemimpin kita masih berada di kekuasaan itu, masih memegang kendali terhadap korporat juga, saya pikir masih keinginan untuk mengurangi deforestasi
belum bisa sampai minimal 80% pun enggak gitu loh. Karena mereka masih berpikir pada ekonomi pembangunan bagaimana mensejahterakan. Nah, 2024 inilah mungkin teman-teman yang teman-teman ini ya tagih deh janji-janji calon pemimpin-pemimpin kita itu terkait dengan isu lingkungan. Saya melihat kalau saya sendiri melihat janji-janji pemerintah daerah pada saat kampanye soal isu lingkungan itu masuk poin keberapa, entah ke 100 lah janji mereka yang apa, tapi kayaknya tidak ada. Mereka lebih ingin seperti itu, tapi nggak ada kayaknya. Sebetulnya 2024 tagih aja janji mereka terkait isu lingkungan. Apa yang mereka ingin, mereka akan lakukan kalau jadi pemimpin gitu, entah pemerintah daerah, wakil bupati dan segala macam ataupun presiden sekalipun tagih terutama isu lingkungan. Karena janji mereka adalah mengurangi 1,5 derajat Celcius perubahan iklim itu ya, suhu bumi gitu ya, tagih aja 2024 karena itu harus sebelum 2030 sebelum bumi ini akhirnya hancur gitu karena suhu bumi kalau bisa melebihi dari 2 derajat itu udah sangat bahaya untuk kita ya, untuk anak-anak terutama. Kayak gitu sih. Anak-anak kalian loh nanti yang bisa kena dampaknya. Kayak gitu. Iya, doain perjuangan kami nih Bu Oci. Makasih Bu Oci. Iya, sama-sama. Ya, dikembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Rahmat dan Mbak Oci ya atas diskusinya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, boleh? Ya, Boleh, aku masih kerja soalnya sorry ya, aku lagi ngedit ini piket pagi. iya, nggak apa-apa Mbak Oci. Ya mungkin kalau dari saya sih kan seperti yang Mbak Oci bilang tadi, deforestasi itu kan ada dari pembuatan dari buat kelapa sawit, terus dari bencana alam sendiri pun juga ada kayak kebakaran hutan, bahkan illegal logging aja juga ada. Nah, dari hutan itu kan terdapat keragaman hayati yang Mbak Oci, seperti flora dan fauna yang mungkin akibat dari deforestasi itu sendiri akan terakibatkan tuh punah atau hilangnya habitat ya, habitatnya. Ya. Nah, pemerintah sendiri kan membangun lahan konservasi atau hutan lindung ya. Apakah menurut Mbak Uci nih, apakah hutan lindung atau lahan konservasi dari pemerintah ini sudah cukup memadai atau belum? Karena yang seperti saya searching di Google ya, menurut data dari UICN itu banyak flora dan fauna Indonesia itu punah karena akibat dari konservasi itu sendiri, Mbak Uci. Ya. Ya mungkin karena nggak dirawat dengan baik ya. Memang lahan-lahan konservasi yang ini oleh pemerintah itu kan butuh biaya besar mungkin ya. Mereka harus menjaganya. Tapi sekali lagi itu kan luas banget lahan-lahan konservasi itu. Itu kan hutan yang dijaga, hutan yang dilindungi gitu kan. Tapi ada masyarakat adat di dalamnya menempati di sana, ada masyarakat adat yang menempati gitu ya. Tapi sekali lagi masih ada orang-orang jahil yang masuk ke sana. Tetap ada kok. Dan itu kan butuh biaya karena aku tidak bisa dalam hal ini mungkin agak sedikit membela pemerintah karena itu memang butuh biaya besar untuk bagaimana menjaga hutan lindung kita gitu ya dari mereka-mereka yang jahil, oknum-oknum gitu yang merambah hutan, mengambil satwa-satwa liar gitu kan. Banyak sekali itu masih dilakukan karena dijual cukup mahal gitu kan, seperti di Papua gitu. Itu ada satu wilayah yang sekarang jadi konservasi untuk kepiting kenari namanya. Kepiting kenari mereka jaga sekali masyarakat, dan ini sekali lagi sebetulnya masyarakat sekitar pun harus bisa menjaganya, masyarakat adat pun harus menjaganya gitu kan. Tapi mungkin karena saking luasnya kan nggak bisa terpantau dengan cukup banyak orang ya dari penjaga-penjaga hutan di luar masyarakat adat gitu ya, dan banyak orang-orang yang jahat dan nakal gitu. Beda dengan mungkin, dan ini adalah harusnya peran serta semua pihak, kerjasama antara masyarakat sekitar, masyarakat adat dan juga pemangku kepentingan, juga pemerintah daerah, juga penjaga lingkungan, dalam hal ini pemerintah yang mengawasi, yang menjaga daerah itu menjadi kawasan konservasi ataupun hutan lindung gitu ya. Ini harusnya peran semua bergandengan tangan untuk menjaga hutan itu, menjaga wilayah itu. Di Papua itu sudah melakukannya masyarakatnya, menjaga daerahnya seperti kepiting kenari itu sudah ada peraturan daerahnya seperti apa masyarakat gitu kan. Dan ini juga harusnya ada bantuan juga dari teman-teman CSO gitu ya, yang untuk membantu bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat sekitar
dampaknya kalau mereka menjaga lingkungan gitu. Harusnya disampaikan seperti itu. Saya pikir itu sudah mulai dilakukan, tapi sekali lagi masih banyak yang nakal, dalam arti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perburuan-perburuan liar sih, dan juga mengganggu habitat-habitat yang harusnya dilindungi gitu. Karena sekali lagi mungkin karena dianggap ini kan hewan langka ya, punah gitu kan, bakalan punah, dan hewan yang dilindungi, satwa yang dilindungi, itu masih banyak banget orang-orang yang nakal gitu loh. Tapi juga pejabat kita kadang ada yang beli-beli juga loh satwa-satwa itu. Coba perhatiin, Bambang Susatyo, dia punya harimau, kulit harimau gitu kan. Itu sempat kita kritisi juga, tapi ya gimana lagi ya, mereka punya uang di atas segalanya. Dan ini harusnya peran serta semua pihak sih untuk saling membantu ya, tidak hanya masyarakat adat, tidak hanya masyarakat sekitar, tidak hanya pemerintah, untuk menjaga daerah konservasi hutan lindung kita, daerah yang memang tempat hidup satwa-satwa, habitat Indonesia yang memang sangat beragam dan ribuan sekali ini sih. Itu sih, Farid, semoga membantu. Ya, jadi untuk pengawasan yang pengamanan yang lemah ini harus kita semua itu bersama-sama untuk melindungi. Iya dong, nggak bisa. Iya, karena lemah ya pengawasannya. Karena itu luas banget hutannya. Kayak hutan apa namanya yang di Sumatera itu kan luas banget dari ujung dari Lampung sampai Bukit Barisan. Itu kan sampai ujung sampai Medan ya, itu kan luas banget untuk menjaga satwa dan segala macamnya. Nah, bagaimana daerah penjaga ini, orang-orang yang berada di sekitar ini bisa menjaga itu gitu kan? Ya, pengawasan kita masih cukup lemah sih di situ sebetulnya. Ya. Karena mungkin juga teknologi juga belum secanggih di luar ya, di luar negara-negara maju yang mengawasi hutan-hutannya udah cukup bagus ya, seperti di Amerika ya mungkin itu sekali lagi butuh dana yang besar untuk menjaga ini kan, tapi sebelum mendapatkan dana besar ya paling tidak partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan kayak gitu. Iya, baik, terima kasih Mbak Oci. Sama. Intinya kita harus menjaga konservasi atau lahan kita itu. Iya dong, nggak cuma pemerintah aja, tapi kita juga, teman-teman juga jangan buang sampah sembarangan, harus selalu membawa tas kemana-mana kalau belanja, jadi plastik, kurangi sampah plastik ya. Terus bawa tumbler lah minimal, itu sudah bisa mengurangi sampah plastik kayak gitu. Baik Mbak Oci, makasih atas tanggapannya dan jawabannya. Sama-sama. Iya, terima kasih juga atas Farid dan Bu Oci atas diskusinya. Mungkin pengen narik kesimpulan sedikit aja tentang diskusi hari ini, bahwa sejatinya bukan hanya pemerintah yang turut andil dalam mencegah pemanasan global, tapi semua elemen masyarakat harus turut andil untuk mencegah hal tersebut. Masalah deforestasi meningkat atau menurun itu balik lagi ke perspektif masing-masing, bahwa mereka semua punya data masing-masing. Pemerintah memang secara tahun ini sangat turun drastis dalam masalah deforestasi, tapi untuk rezim pemerintah Jokowi sendiri itu mengalami peningkatan dari pemerintah sebelumnya gitu. Dan jika kita lihat dari undang-undang yang semakin melemahkan gitu hukum sanksi terhadap orang-orang yang mengeksploitasi alam, itu akan mungkin meningkatkan deforestasi ke depannya gitu, seperti undang-undang minerba atau Omnibus Law yang tadi sudah kita diskusikan, akan meningkatkan deforestasi ke depannya. Dan dengan masyarakat adat yang semakin termarginalkan gitu sebagai pelindung hutan, akan semakin sulit dalam menjaga hutan adatnya tersebut gitu, yang mungkin nanti korporat yang besar akan semakin terus merajalela dalam menebang hutan untuk kepentingan ekonomi gitu. Untuk pemerintah sendiri janji-janji dalam hal lingkungan gitu masih kesekian, yang belum fokusnya gitu dalam pembangunan berkelanjutan gitu. Dan memang pada dasarnya untuk membangun istilahnya mungkin politik hijau atau green environment gitu butuh dana yang besar, nggak dana yang kecil. Maka dari itu semua pihak harus terlibat gitu, dari pemerintah, dari perusahaan-perusahaan yang memang bertujuan untuk membangun lingkungan yang lebih pembangunan ramah lingkungan, agar semua bekerja sama untuk membangun Indonesia yang semakin ramah lingkungan untuk
mengurangi dampak-dampak climate change ke depannya. Mungkin itu yang bisa kita ambil tarik kesimpulan diskusi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Mbak Oci sudah meluangkan waktu diskusi pada hari ini yang mungkin mengganggu ya waktu kerjanya Mbak Oci sendiri. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada diskusi hari ini. Mungkin sebelum saya sendiri mengakhiri sesi pada hari ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Tapi mungkin sebelumnya minta tolong ke yang pakai laptop siapa ya tadi, Rifki atau Randi, soalnya di laptop saya sinyalnya hilang, cuman saya sama Mbak Oce doang nih yang ada videonya. Aku sih udah foto nih, nanti aku kirim ya. Oh, Boleh aduh. Mbak Oci belum Sekali siap. lagi ya. Mbak Oci boleh sekali lagi nggak? Satu, dua, lagi ya, 1, 2. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak Oci. Terima kasih Mbak Oci udah makasih nyempetin ya. waktunya. Mbak Oci, Terima kasih, Mbak. maaf mengganggu waktunya. Sehat-sehat ya. Terima kasih Amin, Mbak Mbak Oci juga sehat-sehat, Mbak ya. Amin. Ya, makasih, salam lestari.